Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sekar Putri Dewanti dari kelas R1J dengan NPM 202112500695. Di video ini saya ingin membedah sedikit buku karya dari Bapak Ucup Ghufron dengan judul Gagasan Good Governance Al-Ghazali. Seperti pada umumnya, di dalam buku ini terdapat kata pengantar serta daftar isi. Adapun isinya terbagi menjadi 5 bab. Dalam bab pertama dengan judul Hakikat Manusia dan Negara, terdapat subbab yaitu fitrah sosial dan mengelola negara. Dalam bab ini disebutkan bahwa pandangan Al-Ghazali terhadap manusia soal kehidupan yang menjadi unsur utama timbulnya suatu negara atau kepemerintahan. Ia menyatakan, amatilah bagaimana pada awal berdirinya suatu negara didasari oleh kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu tercipta berbagai lapisan masyarakat pekerja dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Manusia semakin lama semakin berkembang dalam jumlah yang besar. Dalam bab kedua dengan judul Etika Politik, menjelaskan tentang pengertian politik menurut etimologi serta beberapa ahli. Selanjutnya, membahas tentang sejarah perkembangan politik, aliran-aliran dalam etika politik yang tentunya memfokuskan bagaimana moral dalam berpolitik, seperti hedonisme, intuisi, utilitarisme, vitalitas agama, dan evolusi. Kekuasaan dan legitimasi pemerintah dan kepemerintahan yang menjelaskan tentang kekuasaan wewenang masyarakat. Dalam bab ketiga, berjudul Negara dan Kepemerintahannya, dengan subbab unsur-unsur dalam suatu negara, membahas tentang arti apa itu kenegaraan dan fungsi adanya sebuah pemerintahan dalam suatu negara, serta istilah dalam kepemerintahan. Dan subbab berikutnya membahas tentang good governance berawal dari John Waters dan Cedric Reinhardt tentang batasan-batasan tentang good governance telah berkembang serta desakan publik yang begitu kuat akan pentingnya penerapan. Maka itu sebabnya beberapa organisasi internasional yang bergerak dalam bidang keuangan dan pembangunan menerapkan standar yang lebih tinggi daripada good governance. Dalam bab keempat dengan judul Gagasan Primer tentang Politik dalam Kepemimpinan Al-Ghazali, mengibarkan agama dan khalifah sebagai dua anak kembar. Agama adalah fondasi dan khalifah adalah penjaganya. Di dalam buku menjelaskan bagaimana pentingnya keberadaan khalifah serta apa saja syarat dalam kepala negara, bagaimana pemilihan kepala negara, dan di subbab selanjutnya menjelaskan bagaimana administrasi negara yang tidak terlepas dari struktur negara. Lalu ada penjelasan mengenai lembaga agama, peraturan perundang-undangan melalui sumber hukum Tuhan, hukum moral, dan partisipasi publik, serta dalam bab keempat ada penjelasan tentang biokrasi mulai dari pengertian sejarah wizarah di masa dinasti-dinasti dan menjelaskan pentingnya biokrasi tersebut. Dan dalam bab terakhir atau bab 5 dengan judul Prinsip-prinsip Good Governance, bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki kebijakan. Kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau. Penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain. Sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran. Pendapatan publik menurun serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Berikut adalah salah satu kutipan Al-Ghazali yang ditulis dalam buku tersebut. Dalam beberapa karya Al-Ghazali menyarankan dan menyuarakan tentang prinsip kepemerintahan yang baik yang berbasis etika, dan dalam buku ini menarik intisari dari pendapatan Al-Ghazali ke dalam 7 prinsip, yaitu sesuai kompetensi, yang artinya harus mempunyai kompetensi sesuai jabatannya masing-masing, dan menyebutkan tugas dan fungsi wewenang bagi kepala pemerintah, menteri, sekretaris, hakim, tentara, serta pegawai-pegawai negeri. Subbab B yang berjudul Berlaku Adil. Menurut Al-Ghazali, keadilan memiliki makna umum dan makna khusus.
meliputi keadilan dalam bermuamalat, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Tetapi, makna asli dari kata adil sendiri bila ditinjau secara etimologis berarti persamaan dalam bermuamalat. Bab C yang berjudul Gaya Hidup Sederhana. Al-Ghazali menyebutkan 3 penyebab moralitas kerusakan agama. Pertama, syahwat yang menyusahkan seseorang ke arah kegiatan-kegiatan yang tidak sehat dan tidak bermoral. Kedua, amarah yang menghasut seseorang untuk membunuh. Dan ketiga, keserakahan yang melibatkan ketidakjujuran dan korupsi. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin dan pejabat yang baik hendaknya bisa menghilangkan ketiga sifat tersebut. Karena orang yang membiarkan dirinya tergerus dari ketiga sifat tersebut, kata Al-Ghazali, ialah orang-orang yang bodoh. Subbab D. Berperilaku jujur. Al-Ghazali mengecam keras kepala-kepala negara dan pembesar kepemerintahan yang tidak jujur dalam mengelola jabatannya, dan menasehatkan supaya rakyat muslim tidak bergaul rapat dan menundukkan kepala kepada pengusaha-pengusaha zalim. Nasihat ini terutama diberikan kepada para ulama yang menjadi penyuluh umat dan pemimpin-pemimpin rakyat, supaya jika perlu mengambil sikap uzlah atau menjauhkan diri dari pengusaha negara yang mengkhianati amanat umat. Pada subbab berikutnya dengan judul Bertindak Responsif, yang dijelaskan dalam bab ini adalah bagaimana pengusaha dan penjabat haruslah memiliki daya tanggap yang baik atas apa yang terjadi di tengah rakyatnya. Dalam subbab F yang berjudul Rendah Hati dan Tulus, tertulis dalam buku ini bahwa Al-Ghazali menegaskan pentingnya seorang penguasa dan penjabat pemerintah agar memiliki sifat rendah hati atau tawadhu. Serta dalam bab ini menyebutkan jika pemimpin bekerja dengan baik, maka anak buahnya akan mengikutinya. Dan terakhir, subbab G yang berjudul Lemah Lembut kepada Rakyat menjelaskan tentang bagaimana sikap pemimpin dengan anak buahnya. Sebagai contoh, disebutkan turunnya Yazid bin Abi Muslim dari jabatannya di Afrika karena sifatnya yang bengis, kasar, dan zalim. Serta dalam bab ini menuliskan bahwa penjabat dan pemerintah tidak boleh bersifat asal-asalan dalam mengambil keputusan, karena rakyat harus dilindungi hak-hak dasar mereka sebagai rakyat yang ingin hidup aman dan nyaman. Tidak boleh penjabat negara membiarkan ketidaknyamanan terjadi di tengah rakyat atau memberikan pembiaran atas terjadinya kekacauan. Sekian kesimpulan dari buku yang dapat saya ambil. Jika ada kurang atau lebihnya dari apa yang saya sampaikan, atau jika ada kesalahan saya dalam berbicara, saya pribadi meminta maaf atas kesalahan dan kelalaian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.